melainkan sekarang udah 87. Oh, berarti sekarang udah nikah lagi, Pak? Udah nikah lagi sama rujuk sama yang dulu. Oh, jadi nikah lagi sama istri yang dulu. Yang punya anak itu yang di Lemas Putih. Ya misalkan kalau saya mau nikah sama yang baru, itu minta buat nyerai yang lama. Boleh kamu nikahin sama saya, tapi tolong saya nggak punya buat nyerai, yang nggak punya buat kawin. Akhirnya cewek itu ngasih duit sama saya buat nikah dan buat nyerai. Sekitar setengah tahun sekali, Pak ya? Enggak, itu ada yang 24 tahun, ada orang sini 24 tahun tuh rumah tangga sama orang sini. Cuman di madu sampai 13 kali di madu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi berkunjung ke salah satu rumah warga, yang dimana warga tersebut adalah Bapak Kaan ya. Jadi saya akan berkunjung ke rumah Bapak Kaan dan akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, dan juga saya ingin menanyakan kepada beliau, karena saya melihat bahwa pengakuan beliau itu sudah 86 kali menikah, teman-teman. Dan menurut informasi dari warga sekitar juga, katanya beliau sekarang sudah menikah lagi 2 kali. Nah, jadi setelah setelah 86 kali ditambah 2 kali jadi 88 kali mungkin ya. Nah, jadi saya penasaran sekali apakah benar pengakuan tersebut atau tidak, atau bagaimana gitu. Karena di zaman sekarang mungkin kalau memang benar pernikahannya mencapai 88 kali, itu menjadi sebuah pernikahan yang cukup luar biasa, yang paling banyak mungkin bisa masuk kategori rekor muri, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Bagi yang penasaran seperti apa obrolannya dan bagaimana cerita dan kisah beliau, apakah benar atau tidak, tontonin terus videonya sampai selesai. Sejauh mata memandang, kita disuguhkan oleh hamparan persawahan yang sangat hijau, yang sangat asri, dan juga udara yang bikin sejuk, teman-teman. Dan kita akan menuju ke rumah beliau, dan rumahnya itu berada di sekitar sana, teman-teman. Itu yang ada pepohonan itu ya. Itu merupakan, nah, di bawah pohon itu, yang satu itu adalah satu rumah ataupun bisa dibilang gubuk tempat Bapak Kaan tinggal sekarang. Dan ini merupakan perkampungan terakhir sebelum kita menuju ke rumah dari beliau ya. Seperti ini kondisinya. Nah, untuk aksesnya sendiri seperti ini. Merupakan jalan yang cukup lebar, cuman belum di aspal ya, ataupun belum ditap menggunakan batu. Dan cukuplah kita untuk berjalan, sangat enak kita. Kalaupun harus membawa kendaraan, sebenarnya bisa membawa kendaraan ke sini karena ini juga ada bekas kendaraan bermotor. Cuman kita harus membawa kendaraan yang mumpuni ya. Minimal memakai ban disebutnya ban trail ya, agar tidak licin. Seperti itu. Dan rumahnya itu benar-benar berada di area persawahan, teman-teman. Dan saya sangat penasaran sekali, ingin bertanya dan ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau, karena informasinya itu beliau sudah menikah sebanyak 86 kali. Yang di video-video sebelumnya, di video yang lain ya, di channel-channel yang lain, mengatakan bahwa beliau sudah 86 kali menikah. Dan setelah saya telusuri, teman-teman,
setelah saya bertanya ke beberapa warga ataupun beberapa orang yang kenal dengan beliau, informasinya sekarang beliau sudah menikah lagi. Jadi yang tadinya 86, kemudian sudah menikah lagi dan sudah pisah lagi, dan sekarang sudah menikah lagi. Jadi total sudah 88 kali menikah, teman-teman. Wow, luar biasa ya. Entah ini bisa dibilang luar biasa atau apalah, saya juga kurang paham. Intinya seperti itu. Memang luar biasa karena di luar dari kebiasaan orang pada umumnya. Karena orang umumnya menikah itu hanya 1 kali. Dan mudah-mudahan orangnya berada di rumah supaya kita tidak sia-sia datang ke sini, teman-teman ya. Karena tadinya saya mau survei terlebih dahulu, teman-teman. Mau survei dulu, dicek dulu ke rumahnya apakah ada atau tidak, apakah beliau sedang bekerja ke sawah, ke ladang dan semacamnya. Tapi berhubung ini lokasinya sangat jauh, ya udahlah saya langsung on cam aja. Kalaupun ada orangnya ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya mungkin belum ditakdirkan untuk bertemu ya. Karena kebetulan saya kesini bersilaturahmi ke Bapak Kaan ini baru 1 kali, dan itu pun ketika waktu itu malam hari, teman-teman. Jadi saya malam hari sekitar jam 12 ataupun jam 1 malam ya. Gubuk yang itu merupakan rumah ataupun gubuk tempat beliau tinggal selama ini. Bukan selama ini, sekarang ini, teman-teman. Karena beliau tinggal informasinya baru 5 tahunan, seperti itu ya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kaan, Pak ya. Nah, Pak Kaan gimana kabarnya, Pak? Baik. Alhamdulillah baik, Pak ya. Nah, jadi gini Pak, jadi maksud kedatangan saya ke sini itu yang kedua kalinya berarti ya. Jadi saya ingin bertanya, Pak, sekaligus mengklarifikasi. Katanya Bapak itu di video-video yang sebelumnya kan bilang udah 86 kali menikah, Pak ya. Iya, ya. Nah, itu gimana Pak? Benar atau enggak, Pak? Ya benar itu. Melainkan sekarang udah 87. Oh, berarti sekarang udah nikah lagi, Pak? Udah nikah lagi sama rujuk sama yang dulu. Oh, jadi nikah lagi sama istri yang dulu. Yang punya anak itu yang di Lemah Sudi. Waduh, hebat sekali, Pak ya. Enggak, maksudnya kan saya aja ini baru 1 kali menikah nih. Jadi perasaannya gimana ya? Bukan seneng, cuman kalau masalah kita kan berpikirnya biaya, Pak. Ya. Nah, biaya kalau buat saya. Nah, kalau buat Bapak sendiri nih, Bapak kan 87 kali berarti sekarang menikah. Nah, itu untuk biaya sendiri memang setiap pernikahan itu sama kayak kalau saya kan kemarin sekitar 1.100.000 untuk ipekah ya. Nah, kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Kalau dulu saya itu bukan dari saku saya sendiri kalau mau nikah. Ya misalkan kalau saya mau nikah sama yang baru itu minta buat nyerai yang lama. Boleh kamu nikahin sama saya, tapi tolong saya nggak punya buat nyerai dan nggak punya buat kawin. Akhirnya cewek itu ngasih duit sama saya buat nikah dan buat nyerai. Nah akhirnya jadi supaya nggak terkatung-katung, istri yang dulu dicerai, yang baru dikawin lagi, gitu aja. Makanya saya dibilang saya nggak baik, itu disitulah nggak baiknya. Oh, jadi untuk biayanya sendiri Bapak itu dikasih sama calon istri mungkin ya. Jadi dikasih biaya buat nikah, buat cerainya, terus dikasih juga biaya buat nikahnya. Jadi sangat keren, Pak ya. Itu makanya itu luar biasa. Jadi memang ini sangat luar biasa sekali, teman-teman, karena di zaman sekarang mungkin selain Bapak Kaan kayaknya nggak ada, Pak ya, yang menikah sampai 87 kali, teman-teman. Jadi 86 kemarin, sekarang berarti sekarang sudah 1 minggu sudah menikah lagi. Jadi sudah 87 kali, luar biasa. Tambah lagi 1 lagi. Nah, Pak, Bapak kan sekarang umur berapa, Pak? 60 tahun. 60 tahun berarti 62 dilahirkan. Berarti Bapak umur sekarang 60 tahun. Kalau misalnya dihitung-hitung, misalnya setahun sekali aja kan, waktu misalnya dari lahir, dari umur 1 tahun berarti nikah
Kan kalau 1 tahun sekali nih, berarti baru Kurang. 60, berarti baru 60 kali. Kalau misalnya menghitung umur Pak ya. Ya. Nah, Bapak bisa sampai 87 kali itu pertama kali nikah umur berapa, Pak? Umur 14 tahun. Umur Umur 14 tahun. 14 tahun Cewek pertama umur nikah. 16. Oh, berarti ceweknya lebih Lebih tua tua ya. dari saya. Berarti umur Malum 14. saya orang gak baik, main-main sama istri itu ditangkap, dikawinin sama orang warga tuanya, apa ya, sama? sama orang tuanya ditangkap. Oh, jadi pertamanya dikawinin. Pertamanya. Nah, Pak, berarti kalau misalnya dari umur 14 kan sekarang 60, berarti kan 46 Pak ya. Ya. Umur 46 lah usia dari pertama nikah sampai sekarang. Ya. Berarti dalam 46 kali itu kalau dirata-ratakan 87 kali menikah kan sekitar setengah tahun sekali Pak ya. Enggak, itu ada yang 24 tahun, ada orang sini 24 tahun tuh rumah tangga sama orang sini. Cuman saya di madu sampai 13 kali di madu yang di sini. Oh, yang ini yang ini. Oh, berarti umur umur 25 tahun pernikahan tapi bapaknya sudah pernah menikah lagi kayak gitu. Kadang-kadang ada yang 1 tahun, kadang-kadang ada yang 1 malam 1 hari. 1 hari 1 malam. Iya, ya misalkan nih sekarang kawin, besoknya cerai, ada yang gitu. Sampai gitu Pak ya. Sampai gitu ada. Anjir. Minggu yang kemarin aja orang sini juga, di sini kan di Desa Cipendei udah 2 kali menikah. Iya. Dulu 24 tahun sama yang dulu yang punya anak 2 di sini. Sekarang orang sini kan baru satu bulan saya cerai lagi. Cuman dia takut. Dia bilang orang-orang pada bilang dia senang laki-laki katanya. Saya tanya, benar lu udah senang laki-laki? Enggak, iya yang benar aja. Kalau benar sanggup melayani saya 1 hari 1 malam. Anjir. Ya dia takut malah lari. Oh, gua daripada begitu mati nanti ntar gua jadi. Dia lari. Jadi maksudnya melayani 1 hari 1 malam itu dalam hal bersetubuh. Ya. 1 hari 1 malam. Sanggup kalau lu memang demen laki-laki, saya kerjain 1 hari 1 malam saya garap. Mau enggak? Sanggup enggak? Dia enggak sanggup. Berarti Bapak menang. Langsung minta cerai dia. Ya saya ceraiin aja. Jadi enggak ada masalah apa-apa sama yang namanya Titi yang kemarin itu yang terakhir. Jadi Bapak itu dalam hal menceraikan istri, kalau memang misalnya Bapak dan istrinya juga sudah merasa tidak cocok ya udah cerai aja ya Pak ya. Daripada terkatung-katung nyiksa anak orang. Daripada gitu udah baru 1 hari maupun 1 bulan itu cerai aja udah enggak mau. Berarti pernikahan Bapak paling lama itu 24 tahun. yang orang sini juga. Tapi dalam 24 tahun itu Bapak sudah apa namanya di madu atau di poligami Pak ya? Bukan. Di poligami itu candung. Ya kan sama mungkin. Ya jadi Bapak ketika apa namanya berumah tangga dengan yang 24 tahun itu tapi Bapak menikah lagi dengan 13 kali sama orang lain. 13 kali. Ini enggak dicerai ini. Tapi yang ini enggak dicerai. Ya, berarti tapi Bapak nikah misalnya sama si A, terus si A-nya cerai nikah lagi kayak gitu. Ini Pak saya geser ke sebelah sini Pak ya. Ini kebetulan hujan. Nah, berarti nih Pak, Bapak kan berarti pernikahan tadi ada yang paling lama itu sekitar 24 tahun dan yang paling cepat itu kan 1 hari 1 malam. Jadi saya tuh penasaran Pak, gimana sih cara meyakinkan Bapak nih kepada seorang kepada wanita ya ataupun calon istri yang akan Bapak nikahi, sedangkan mungkin kan kebanyakan calon istrinya juga kan tahu latar belakang Bapak seperti apa Pak. Itu kebanyakan yang ngasih sakit hati sama saya. Saya obrolin mau sama saya. Loh, Wan, lu usahanya berapa sehari? Dia bilang gitu. Lalu jangan ledek gua. Sekalipun gua nggak punya usaha, yang penting lu makan. Yang penting bisa ternafkahi Pak ya. Nah akhirnya dia hina saya, dia caci maki saya, akhirnya saya tembak pakai jampe-jampe gitu. Akhirnya sudah pakai jampe-jampe, jangankan uang, dirinya aja saya dikasihkan saya. Jangankan duitnya dia. Nah akhirnya sesudah itu dianya yang ngejar-ngejar sayanya pura-pura nggak mau. Lu bilang gitu, kok ngejar-ngejar saya? Udah kalau lu mau tuh bini saya ceraiin, biayanya boleh Kak, boleh. Dia bilang gitu. Hampir tengahnya itu.
hampir 40 orang itu yang dikawin saya seperti begitu. Berarti Yang 40 lebihnya kan kawin agama, kawin dibilang kawin RT. kawin RT kampung. ya. Oh berarti ya hampir setengahnya, berarti hampir 40 orang yang 40 yang orang yang dinikahi oleh bapak itu Ya, yang ngasih biaya mah ngeluarin biaya sendiri sendiri. gitu ya. Ceweknya yang ngeluarin. Jadi ceweknya ngeluarin buat biaya Biaya. perceraian, kemudian buat biaya pernikahan bapak juga gitu. Iya. Jadi sangat luar biasa berarti ilmunya ini Pak ya. Makanya saya dibilang nggak baik, itu disitulah nggak baiknya. Kalau masalah kawin sih bisa dibilang baik, bisa dibilang enggak, daripada kita ngeteng, Iya zina, gitu benar kan benar nggak Pak. baik. Tapi kawin walaupun satu malam itu udah terikat sama agama. Udah halal istilahnya ya. Itu. Tapi kalau kita beli sama orang-orang yang nggak baik, itu namanya zina ya. Nah, Oh jadi bapak pikirannya lebih baik menikah walaupun satu hari daripada harus ngeteng. melakukan dosa apa ya. Betul. Nah seperti itu jadi ini juga pelajaran buat kita semuanya teman-teman, terutama buat wanita ya, buat cewek berarti jangan sampai menyakiti perasaan laki-laki, karena bapak juga apa namanya pakaan juga menikah dengan jumlah yang sangat banyak itu karena pertamanya sakit hati Pak ya, banyak dihina, banyak di ledek lah mungkin, dianggap remeh gitu Pak ya. Nah Pak, saya dengar juga nih kemarin-kemarin katanya setelah video bapak viral kan rame, jadi banyak orang yang tahu tentang bapakaan, kehidupan bapakaan dan juga pernikahan bapakaan. Katanya sudah banyak yang kesini yang minta. Udah banyak, udah berapa orang. Minta apa tuh Pak? Yang minta jampe-jampe, cuman saya nggak kasih. Daripada saya ngasih, jangankan sama anak, sama keluarga, sama orang nggak mau. Soalnya itu nggak baik kok. Kalau kita nyangking ilmu itu, ya jadinya pikiran kita nggak baik. Rasa apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu rasanya bahasa Sunda rasanya punya tanggalan, punya yang apa itu, walaupun dia nyakiti orang, penting nanti dia ngejar saya, itu kan gitu. Jadi daripada diturunin ini dibuang. Iya. Ada tuh kemarin juga yang dari Bekasi. Ada yang dari Bekasi katanya ya, sini Pak. Mau minta itu, saya tolak. Iya. Berarti sengaja datang ke sini gara-gara video bapak yang rame Pak ya. Jadi sengaja datang jauh ke sini dari Bekasi untuk minta ajian ya, minta pelet lah istilahnya Pak ya. Kalau saya bilang begini, daripada saya ngasih itu mendingan ngasih makan. Kalau nggak punya beras, walaupun saya punya 1 kobok itu 1 liter saya kasih. Tapi ilmu saya tuh kalau dibeli 100 juta nggak bakalan kasih. Iya, jadi prinsipnya bapak karena memang bapak juga tahu ilmu itu nggak baik Pak ya. Nanti takutnya malah di apa namanya? Disalahgunakan. Ya takut disalahgunakan juga gitu. Jadi memang ilmu itu kan sesuatu yang harus diamalkan dan juga harus disebarluaskan Pak ya. Tapi dalam hal tapi ilmunya ilmu yang mana dulu Pak ya? Ilmu yang mana? Kalau ilmu pengetahuan, ilmu agama itu boleh disebar-sebarkan, diajarkan. Kan jangan. Ini dibilang sesat juga enggak, dibilang baik enggak. Itu cuman kalau saya sendiri itu ilmu buat saya, kalau dulu yang lagi digunakan itu manfaat banget buat saya. Tapi buat orang-orang merugikan itu. Jadi bermanfaat buat bapakaan dan merugikan buat orang lain. Bapak juga sadar berarti itu ya. Makanya saya nggak takut sama perempuan. Yang penting kalau dia nggak mau sama saya tembak. Pakai jampe-jampe. Ya tahu-tahu 1 malam cari-cari saya, kejar-kejar saya. Nah, makanya jangankan uang, melainkan kehormatan pun dia kasih kalau udah ingat sama saya. Luar biasa. Berarti bapak pengalaman dan juga apa namanya kisahnya sangat banyak sekali Pak ya. Jadi ya intinya jangan sampai apa namanya, jangan sampai dituruti. Ya jangan sampai diturutan lah gitunya. Jadi bukan teladan lah. Bukan Pak ya. Hanya contoh ke kebaikannya ya. Kalau orang yang sifatnya begitu, akhlaknya seperti itu, akhirnya saya seperti begini, seperti saya. Bukan senang, bukan saya punya harta, melainkan saya sengsara. Diam aja digubuk bisa udah lapuk-lapuk ini. Tahu kalau ada angin besar itu rubuh kali sekarang. Nah itu makanya jangan, tolong sama anak-anak muda sekarang, jangan sampai menuruti langkah saya.
tolong kalau mau punya bini cari dulu usaha yang tetap, biar bini kita enggak menyakiti, enggak ngasih kata-kata yang enggak baik sama kita. Nah, berarti itu pesan-pesan Ya, dari Bapak insya Allah, Kaan nih. sekalipun cewek cantik, kalau cukup dibiayain kita bakalan setia sama kita. Tapi Amin, sekalipun mudah-mudahan. cewek jelek tapi biayanya kurang sama kita, pasti dia melakukan yang baik. Yang tidak mengenakan ya. Nah itu makanya, Nah Bapak, ini kan kebetulan udah sore, udah adzan maghrib juga Pak ya, udah gelap, mungkin Bapaknya juga mau istirahat. Mungkin cukup sampai di sini aja obrolan untuk saat ini. Mudah-mudahan Bapak di sini selalu diberikan kesehatan, diberikan Amin. kelancaran, dan dimudahkan juga segala urusannya Pak ya. amin. Dan katanya saya dengar juga rencananya ke depan mau menikah lagi Pak. Mau dua ya, Mau dua. karena itu bekas-bekas sama baiknya. Yang satu baik punya anak, yang satu itu yang kemarin itu tahu, cuman itu baru cita-cita kalau dia. Jadi nah teman-teman, katanya Bapak Kan ini mau rujuk lagi sama istri yang dulu Pak ya. Iya, Ya, karena Bapak sudah merasakan sendiri kebaikannya dan juga terutamanya punya anak, kesetiaannya seperti itu. Nah mudah-mudahan apapun yang Bapak rencanakan semoga berjalan lancar. Amin. Apa ya, semoga segala urusannya dimudahkan. Amin. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk ngobrol-ngobrol walaupun ini sore hari dan sudah rintik-rintik hujan Pak ya. Iya. Sebenarnya hujannya sudah dari tadi teman-teman. Nah mungkin sampai di sini saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun Pak. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu tadi obrolan saya dengan beliau Bapak Kaan ya. Jadi beliau ini katanya memang sudah saya konfirmasi, sudah saya sudah saya cari tahu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi, dan katanya memang benar beliau ini sudah 86 kali menikah, dan malah sudah nambah lagi teman-teman. Jadi sudah nambah satu lagi ya, bukan dua. Karena memang yang duanya katanya tadi bisa teman-teman dengar sendiri, yang duanya itu masih rencana teman-teman. Jadi rencananya beliau setelah menikah, setelah rujuk sama yang pertama, beliau mau rujuk lagi sama istri yang dulunya, karena memang istrinya kesetiaan dan juga tanggung jawab dan juga kebaikannya sudah dirasakan oleh Bapak Kaan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, karena ini waktu sudah sangat sore sekali, bisa didengar ya, sudah adzan maghrib. Mohon maaf saya tidak berhenti dulu. Jadi sudah adzan maghrib. Mungkin sampai di sini saja untuk video saya pada saat ini, pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta support dan dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share, agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.